Shalom, selamat hari Jumat. Selamat sore buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan belajar firman Tuhan dan mengangkat lagu puji-pujian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu, ingat kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di sore hari ini. Amin, saudara. Ibu, bapak, dan anak-anak muda punya masalah sama. Saya juga punya masalah, ya. Jadi kita semua manusia ini punya masalah. Tapi bukan masalah yang bukan masalah yang menghilangkan sukacita kita, dan bukan masalah juga yang menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, sukacita kita hilang. Karena kita ada masalah sehingga kita lupa Tuhan. Justru di saat kita punya masalah, disitulah kita harus tetap sukacita. Walaupun kita nggak punya masalah tetap sukacita. Karena apa? Karena kita ini sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan, dan kita juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus apabila kita mendekatkan diri kepada Dia, mencari Dia, dan berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi sebelum kita mengangkat merenungkan firman Tuhan dan membahas 33 kriteria seorang prajurit Kristus, saya mau doa dulu buat kita semuanya. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di sore hari ini hamba-Mu dapat menyapa saudara-saudari seiman. Dan kami ingin Tuhan belajar menggali 33 kriteria seorang prajurit Kristus dan merenungkan firman-Mu Bapa, agar kami tetap kuat dan tetap semangat apapun masalah yang kami hadapi, tantangan, rintangan, cobaan yang kami alami di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya dan kami imanin bahwasanya kami masih punya Tuhan yang hidup dan yang ada bersama kami di sore hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak tahu buat saudara-saudari seiman yang mendengarkan video hamba-Mu ini Bapa, apapun pergumulan mereka Engkau tahu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Bapa Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudari seiman yang sedang mendengarkan video hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kami saling menyapa Tuhan Yesus lewat channel YouTube hamba-Mu ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus buat saudara-saudara seiman yang sedang sakit ataupun yang sedang berbeban berat Tuhan Yesus, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ataupun masalah rumah tangga, masalah keluarga, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan Bapa, agar mereka tahu bahwasanya mereka masih punya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, di sore hari ini Tuhan Yesus, hamba ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau turun atas kami, hidup kami masing-masing anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak lupa mendoakan buat keluarga besar hamba yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Biarlah buat keluarga besar hamba Bapa, apapun pergumulan mereka, masalah mereka Tuhan, biarlah Engkau kiranya turut campur tangan dalam segala perkara mereka. Jikalau mereka masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, apapun masalah mereka Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada keluarga besar hamba yang ada di kota Medan, Sumatera Utara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak lupa mendoakan buat bangsa ini Bapa, bangsa Indonesia yang Engkau cintai, yang ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Nah, di mana Tuhan Yesus COVID-19 ini Bapa semakin meluas Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami Tuhan, menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya Bapa Engkau turut campur tangan Bapa, mengangkat COVID dari bangsa kami ini, Indonesia ini Tuhan Yesus, agar COVID ini tidak ada lagi Bapa.
agar tidak ada lagi Bapa korban jiwa Tuhan Yesus, dan kesedihan Tuhan, agar Indonesia ini menjadi bangsa yang sukacita, damai, sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, bagi orang yang percaya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kami, memberikan malaikat-malaikat-Mu Bapa untuk menjaga kami, menjauhkan kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba tidak lupa mendoakan buat pemimpin bangsa ini Tuhan, yang telah Engkau percayakan Bapa. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPRI, DPRI, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Panglima TNI, Kasat Jenderal Dudung, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini yang telah Engkau percayakan ini Bapa, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membuat sukacita, damai, sejahtera bangsa ini. Biarlah pemimpin bangsa kami ini Engkau jauhkan dari roh-roh kegelapan, dukun, paranormal, paranoid. Biarlah engkau jauhkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dari paranormal, di dalam nama Yesus. Hamba-Mu percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Engkau berkati kehidupan mereka, anak, istri, cucu mereka Bapa. Bisnis apapun yang mereka kerjakan berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kiranya bangsa Indonesia ini Engkau lindungi Bapa, Engkau jaga Bapa, agar tidak ada perpecahan, adu domba Tuhan Yesus di dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Indonesia tetap damai, sukacita Bapa, tidak ada saling memecah belah antar suku dan agama, ras Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus di sore hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Cukupkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Engkau selalu besertaku Bapa, karena Engkau ada rencana buat hamba-Mu ini. Engkau yang memanggil hamba-Mu ini, Engkau yang membangkitkan hamba-Mu ini dari antara orang-orang mati. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Bapa. Hamba-Mu percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah rencana-Mu Bapa. Oleh karena itu, ajari hamba-Mu ini lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga tidak lupa mendoakan buat saudara seiman Tuhan Yesus. Ada tadi Tuhan Yesus, saudara seiman yang sedang masalah pekerjaan Tuhan, masalah pekerjaannya di kantor. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberikan kekuatan kepada dia Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat Tuhan pergumulannya. Oleh karena itu semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami di sore hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu dan menggali 33 kriteria seorang prajurit Kristus, agar kami tahu Bapa bahwasanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah, agar kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, biarlah hanya yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan kami berjanji, dan kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih saudara. Mari kita angkat lagu puji-pujian sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan dan membahas 33 kriteria seorang prajurit Kristus.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Apapun yang ku alami, ku rasakan, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik. Walaupun hidupku direndahkan, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik. Walau dunia membenciku dan menolakku dan menghinaku dan membenciku, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik, yang sudah menebus dosa-dosaku. Biarkanlah aku direndahkan, asal Kau Bapa ditinggikan, dimuliakan. Biarlah aku direndahkan, asal Kau Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Hanya Kau yang bisa merasakan perihnya hatiku ini. Namun ku selalu bersyukur dan mengatakan Yesus baik. Walau dunia menolakku, menghinaku, merendahkanku, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik. Biarlah direndahkan,
asal Engkau dimuliakan. Yesus segalanya bagiku, Dialah harta satu-satunya. Yesus segalanya di dalam hidupku, Dialah harta satu-satunya. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku dapat bernubuat. Waduh, putus dia nih talinya nih. Oke, kita putus talinya saudara, tali satu. Tali satu putus. Jadi kita bahas sekarang firman Tuhan untuk menguatkan Bapak Ibu. Ya. Hakim 3 ayat 7 sampai 11, saudara. Salah satu prajurit Kristus yang mungkin kurang terkenal atau masih asing bagi kita adalah Othniel. Berdasarkan namanya Othniel, berasal dari kata Ibrani Othnilion bahasa Inggris dan El bahasa Ibrani, God atau Allah. Jadi nama Othniel artinya Lion of God, singanya Allah atau singa dari Allah. Othniel adalah seorang tentara dan hakim yang memimpin pemberontakan yang terjadi atas bangsa Israel, dan ia berhasil. Sekedar pengetahuan, sebelum bangsa Israel masuk pada zaman raja-raja dan zaman nabi-nabi, atau setelah masa Musa dan Yosua lewat, diangkatlah hakim-hakim. Othniel adalah hakim yang pertama dari hakim-hakim yang pernah ada atas umat Israel pada waktu itu. Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak-anak Kenas, adik Kaleb. Roh berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel anak Kenas. Othniel saya sebut sebagai a spirit led man, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang prajurit Kristus harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus tidak turun atas hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang hidup tanpa kuasa. Pada akhirnya betul kita orang Kristen, tetapi karena tidak punya kuasa, maka kita bisa disantet, bisa dihipnotis, dan jatuh bangun dalam dosa. Hidup Kristen harus punya kuasa, dan doa kita sebagai orang Kristen juga harus punya kuasa melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di sini perjalanan Othniel, saudara. Jadi hidup Kristen harus punya kuasa, dan doa kita sebagai orang Kristen juga harus punya kuasa melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan dalam hidup kita. Jadi banyak orang Kristen, saudara, tapi tidak memiliki Roh Kudus, ya, tidak mempunyai kuasa Roh Kudus gitu. Maksudnya tidak mempunyai kuasa Roh Kudus, ya itu memang Kristen tapi tidak punya kuasa doanya. Karena apa? Roh Kudus tidak turun atas dia. Jadi kadang kita berpikir, loh, kenapa aku orang Kristen tapi Roh Kudus tidak turun atas aku? Karena apa? Karena kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak berdoa meminta agar Roh Kudusnya turun atas kita. Mungkin Bapak Ibu setiap berdoa, mungkin Bapak Ibu setiap mengangkat lagu puji-pujian, semangat, ya kan, semangat. Doa juga semangat, sukacita, kan, berseru. Tapi Tuhan itu, kita mengundang Roh Kudus itu bukan dengan sekedar sukacita, saudara. Ya, bukan dengan sekedar sukacita. Tetapi kita itu harus mempunyai spirit. Ya, maksudnya mempunyai spirit itu kita itu harus bisa tahan banting, harus kuat masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, punya masalah. Sama, saya juga punya masalah. Tapi kenapa saya tetap sukacita? Kenapa saya tetap percaya? Karena ya itu tadi. Karena saya imanin dan saya percaya Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya. Roh Kudus tidak meninggalkan saya. Dan saya aja yang sering menjauh dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah jauh dari saya, saudara. Tapi saya yang sering menjauh dari Tuhan. Karena apa? Ya itu tadi. Karena kita terkadang tidak menyadari bahwasannya kita itu mempunyai roh. Roh itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Jadi kenapa kita sering berdoa tidak mempunyai kuasa? Karena apa? Karena kita tidak mengimani bahwasannya kita tidak kita imani bahwasannya Roh Kudus ada tinggal bersama kita. Oleh karena itu setiap Bapak Ibu berdoa, imani. Karena apa? Karena sesuai iman Bapak Ibu lah jadi pada Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya saya. Kalau saya berdoa, saya imani. Karena apa? Sesuai iman Bapak Ibu jadi pada Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya saya. Oleh karena itu setiap kita berdoa, setiap kita mengangkat lagu puji-pujian, ya kan, jangan fokus dengan masalah, tetapi fokus sama Tuhan, pandang wajah Tuhan, dan fokus ingat aja kebaikan Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya. Bagaimana pengorbanannya di dalam hidup Bapak Ibu dan di dalam hidup saya. Jangan lihat masalah, tetapi lihatlah kebaikan Tuhan yang sudah memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara. Ini dunia sementara, saudara. Ini dunia sementara. Kenapa saya katakan dunia sementara? Umur manusia paling kencang, saudara, 80 tahun, saudara. Zaman sekarang ini paling kencang 80 tahun. Kalaupun umur manusia nyampe 100 atau 100 lebih, itu Tuhan kasih bonus. Kenapa umur manusia 80 tahun? Kadang umur 50 tahun kadang udah meninggal, saudara. Karena apa?
Mungkin Bapak Ibu lihat zaman sekarang COVID, lihat orang kena COVID aja nggak pandang umur, saudara. Mau tua, mau muda, nggak pandang umur. Kalau udah kena COVID ya udah. Kalau sembuh, ya itu mujizat. Kalau tidak sembuh, kalau misalnya meninggal, ya udah, berarti rumahnya sudah jadi, sudah selesai rumahnya. Amin, saudara. Jadi kita itu tidak ada lagi untuk memikirkan hal-hal duniawi, tapi kita pikirkan bagaimana kita supaya agar Tuhan selalu menemani kita, bersama kita. Bagaimana agar doa kita dijawab Tuhan. Bagaimana agar setiap kita mendoakan orang sakit sembuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, saudara? Doa dan imanin. Angkat bermazmur sama Tuhan. Maksudnya bermazmur itu, saudara, angkat lagu puji-pujian, bernyanyi sama Tuhan dengan sukacita. Jangan memuji-muji Tuhan, tapi sambil memikirkan masalah kita yang ada di depan kita. Masalah yang di depan kita akan kita lewati, sehingga masalah yang di depan kita akan di belakang dan kita maju terus ke depan. Amin, haleluya. Amin, saudara. Masalah di depan kita datang dari belakang. Bisa itu nanti masalah yang di depan kita itu kita lewati, akhirnya masalah kita tinggal di belakang. Jadi kita maju terus ke depan. Sehingga makanya dibilang jangan kita melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Amin, saudara. Biarkan manusia merendahkan saudara. Biarkan manusia merendahkan saudara, menghina, mencaci, memaki, mengapa. Tapi ingat aja kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin, saudara. Jadi makanya saya minta di sini buat Bapak Ibu, apapun masalah Anda, ingat aja begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Yesus Kristus yang telah disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Dia rela berkorban itu karena kasih dan karena kasihnya buat Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita hidup tapi karena anugerah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tidak boleh membanggakan apapun. Ya, kita tidak boleh bangga dengan apapun yang kita alami sekarang ini. Dan kita juga tidak boleh stres, hilang sukacita karena kita lagi digumuli dengan masalah. Tapi ingat, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Amin, saudara. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Oleh karena itu imanin aja. Amin, gitu aja. Imanin aja bahwasanya Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti kita akan ketemu di Taman Firdaus. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jadi saya tidak peduli yang mendengarkan ini mau siapapun, mau agama apapun, saya tidak peduli. Tapi saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dan membahas 33 karakter seorang prajurit Kristus untuk menguatkan kita anak-anak Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya menguatkan kita semuanya agar kita tetap kuat dan tetap semangat. Ingat, kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita di sore hari ini. Amin, saudara. Jadi kiranya apa yang sudah kita pelajari kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sampai sini saja pelajaran kita. Kita sambung selanjutnya. Doakan saya agar setiap saya keluar rumah, agar saya tetap dijauhkan dari COVID-19 dan agar saya tetap diberikan kesehatan. Puji Tuhan kemarin itu saya tidak jadi, saudara, buat video ya. Kemarin itu saya udah perbaiki gitar, udah saya setel. Sesudah itu saya keluar rumah. Sesudah itu saya kehujanan, saudara. Kehujanan naik sepeda motor sehingga saya demam. Sesudah saya demam, besok habis itu malamnya saya tidur
Saya malam tidur, tengah malam saya bangun, demam saya sudah hilang. Sesudah itu besoknya pagi siangnya saya ketemu sama pelayan Tuhan ya. Besoknya saya ketemu sama pelayan Tuhan Ibu Maria di Kudus ya, di Kudus Jawa Tengah. Kami bertemu di Kudus di Jawa Tengah sama Ibu Maria pelayan Tuhan ya. Beliau mengatakan kepada asisten saya, kalau memang Mas Yaya pengen mau datang ya datang. Ya puji Tuhan saya datang menemui Ibu Maria ya saudara. Kemarin itu saya ketemu sama Ibu Maria di daerah Kudus Jawa Tengah. Saya pergi bersama asisten saya saudara. Jadi makanya saya bilang di sini, saya tidak sempat kemarin itu ya menyapa Bapak Ibu karena saya itu saudara melihat situasi dan kondisi juga untuk belajar firman Tuhan. Kalau posisi saya sakit, saya tidak bisa buat video, tapi saya hanya bisa berdoa. Di atas tempat tidur saya berdoa. Sesudah saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya bercakap-cakap sama Tuhan. Begitu saudara. Jadi kalau saya kemarin itu nggak demam, mungkin saya udah menyapa Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau saya masih sehat seperti ini, saya tetap menyapa Bapak Ibu dan memberikan dan kita akan saling menguatkan, karena tugas kita adalah menguatkan, bukan membuat seseorang itu bukan membuat saudara kita menjadi lemah iman, tetapi menguatkan, karena kita sama-sama anak Tuhan dan satu tujuan kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu. Saya percaya di sore hari ini usaha bisnis apapun Bapak Ibu kerjakan pasti berhasil, pasti Tuhan Yesus akan memberkati usaha bisnis Bapak Ibu dan kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat hari Jumat, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, kita masih punya Tuhan. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.